Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kontrol transaksi konkuren dalam sistem basis data. Jadi, sistem basis data adalah pondasi operasional di era digital yang dimana dia itu menangani transaksi tinggi dan simultan. Eksekusi konkuren meningkatkan efisiensi yang dimana dia dapat menyebabkan masalah integritas data seperti loss update, dirty read, dan inconsistent retrieval. Nah, di sini ada deskripsi kontrol transaksi konkuren. Yang pertama itu ada definisinya. Jadi, dia itu adalah kondisi di mana dua atau lebih transaksi berjalan bersamaan tanpa menunggu integritas data. Untuk tujuannya, dia itu adalah mengatur eksekusi transaksi agar hasil akhir tetap konsisten seperti jika dijalankan berurutan atau seperti dijalankan satu persatu. Yang ketiga itu adalah pentingnya. Jadi penting kenapa? Karena dia itu bisa mencegah anomali data atau loss update, dirty read, dan menjaga seriability. Kemudian kompleksitasnya itu adalah lebih kompleks pada basis data terdistribusi karena sinkronisasi data lintas node. Oke, yang selanjutnya itu adalah masalah umum pada eksekusi konkuren. Yang pertama itu ada loss update. Jadi masalah ini adalah di mana dua transaksi membaca data yang sama lalu memperbarui tanpa menyadari perubahan lain. Yang dimana dia itu bisa menyebabkan salah satu perubahan hilang. Kemudian yang kedua itu adalah masalah dirty read, yang dimana masalah ini adalah transaksi membaca data yang belum dikomit oleh transaksi lain jika transaksi pertama di rollback, data yang dibaca menjadi tidak valid. Kemudian yang ketiga itu adalah inconsistent retrieval, yang dimana masalah ini adalah transaksi membaca data dari entitas yang sedang dimodifikasi, menghasilkan data yang tidak utuh atau tidak konsisten. Masalah ini diperarah dalam sistem terdistribusi karena penundaan replikasi dan keterlambatan jaringan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah metode kontrol konkuren. Yang pertama itu adalah metode two pass looking atau 2PL. Metode ini adalah metode yang menggunakan penguncian data dalam dua fase. Yang pertama itu adalah mendapatkan dan melepaskan kunci. Metode ini efektif mencegah konflik namun beresiko deadlock. Kemudian yang kedua itu adalah time step ordering atau TO, yang dimana metode ini adalah setiap transaksi diberikan stempel waktu dan dieksekusi berdasarkan urutannya. Metode ini cocok untuk di sistem real time tanpa kunci eksplisit. Kemudian yang ketiga itu adalah metode multi-version concurrency control atau MVCC. Jadi metode ini adalah metode yang menyimpan beberapa versi data, kemudian memungkinkan transaksi membaca versi konsisten tanpa mengganggu penulisan. Metode ini populer di aplikasi modern. Jadi teman-teman, pemilihan metode harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik sistem, volume transaksi, dan jenis aplikasi yang akan teman-teman bangun. Kemudian di sini ada deadlock dan penanganannya. Jadi deadlock itu sendiri adalah kondisi di mana dua atau lebih transaksi saling menunggu sumber daya yang dikunci oleh transaksi lain. Di sini deadlock itu bisa menyebabkan kebuntuan. Kemudian apa strategi untuk penanganannya? Jadi yang pertama itu untuk mencegahnya kita bisa mengatur urutan penguncian agar tidak terjadi siklus tunggu. Kemudian deteksi dan pemulihannya. Kita bisa memantau siklus tunggu atau wait for grab dan membatalkan transaksi jika deadlock terdeteksi. Kemudian untuk penghindarannya kita bisa menggunakan algoritma seperti banker algorithm untuk mengizinkan transaksi hanya bisa jika sumber daya cukup. Kemudian di sini ada contoh kasus kontrol transaksi konkuren. Yang pertama itu ada sistem e-commerce di mana dia itu menggunakan Optimic Concurrent Control atau OCC untuk menangani konflik saat traffic tinggi pada microservice case. Yang kedua itu adalah basis data terdistribusi. Contohnya itu adalah kontrol konkurensi eksplisit atau looking diuji pada skenario sweeping card untuk mencegah konflik antar pengguna. Kemudian ada sistem informasi kesehatan, MVVCC diterapkan pada SIMRS untuk menghindari konflik saat banyak pengguna mengakses dan memperbarui rekam medis. Oke, untuk tantangannya sendiri. Yang pertama itu adalah keseimbangan performa dan konsisten. Kemudian ada sistem terdistribusi, menyinkronkan antar node lebih rumit, meningkatkan potensi inconsistent state jika ada kegagalan atau keterlambatan replikasi.
Kemudian harus ada kesesuaian metode, di mana kita harus memilih metode kontrol yang tepat sesuai jenis aplikasi yang akan kita kembangkan. Nah, slide terakhir adalah kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini adalah kesimpulan dari semua yang setelah kita bahas tadi. Jadi, kontrol transaksi konkuren esensial untuk menjaga konsistensi dan keandalan sistem basis data multipengguna. Berbagi metode seperti 2PL, TO, MVCC, dan OCC memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing. Jadi, pemilihan metode yang tepat sangat menentukan efektivitas dan efisiensi sistem yang akan teman-teman kembangkan, terutama dalam menghadapi jenis arsitektur modern seperti microservice dan basis data terdistribusi. Jadi kita harus mempertimbangkan skala jenis transaksi dan resiko konflik dari aplikasi basis data terdistribusi yang akan kita kembangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.